Akramakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazigu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asatidah wa ikhwani fillah, ada satu buku yang saya share di Facebook saya dengan nomor kontaknya. Judulnya Sabilur Rasyad, Jalan Petunjuk. Ditulis oleh seorang insinyur, aktivis tentunya. Mungkin algoritma bawa ke YouTube saya sehingga banyak analisa serta juga pelajaran, termasuk komentar tentu tentang apa-apa yang beliau tulis. Tapi salah satu dari poin buku itu bahwa di antara proposal kebangkitan Islam itu yaitu bahwa semestinya atau seyogyanya proyek-proyek tersebut dimulai dari kota-kota besar dunia Islam. Kita mengenal Istanbul misalnya, kita kenal Riyadh, kita kenal Baghdad, kita kenal Damaskus, kita kenal Mesir. Sayangnya dia tidak sebut Jakarta. Dan buku itu kemudian menyebut tentang Mesir. Argumentasi dan dalil-dalilnya ikhwah bisa baca di buku itu. Setiap kali ikhwani fillah terjadi peristiwa-peristiwa besar, hampir kita mendengar ada mubasyirat dan optimisme ketika kita melihat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ikhwah kita dari Palestina berbicara tentang keutamaan Baitul Maqdis, dan itu memang benar. Ketika ada perjuangan kebebasan di Suriah misalnya, kita juga dengar saudara-saudara kita mengangkat dalil-dalil tentang negeri Syam. Ketika ada gerakan-gerakan islah di Yaman, kita juga dengar saudara-saudara kita dan ulama-ulama kita tentunya kibar, masya Allah, al-imanu yamanin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari semua sardiyatus sahwa ini, kalau bisa disebut narasi kebangkitan Islam, tentu kita di Indonesia ini bertanya, kita di Indonesia ini tidak ada ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang spesifik menyebut tentang keutamaan orang Indonesia atau negeri Indonesia. Ya tentu wajar, karena waktu itu akses informasi baik dari sana ke sini atau dari sini ke sana secara manusiawi tidak seperti sekarang, yang bisa jadi menjadikan kita bertanya-tanya, apakah bisa kita orang-orang Indonesia ini juga punya peran dalam apa yang kita sebut sebagai kebangkitan Islam itu. Ikhwani fillah, kita ambil contoh-contoh yang kita lihat dari tarikh. Kita lihat misalnya contoh bidang ekonomi Islam. Coba ikhwah sebutkan siapa tokoh-tokoh puncak dari ekonomi Islam. Bukan dosen-dosennya, ya kalau dosen-dosen alhamdulillah banyak. Ya, tapi ini gunung-gunungnya ini, puncak-puncak Everestnya ekonomi Islam. Siapa yang muncul di pikiran kita? Subuh-subuh ini. Mungkin yang muncul di kepala kita Umar Cepra misalnya. Mungkin yang muncul di kepala kita Muhammad Yunus misalnya. Dari semua nama-nama itu ikhwah sekalian, tidak ada orang Arab. Makanya ikhwah yang mendalami ekonomi Islam mungkin perhatikan bahwa sebagian besar referensi itu ditulis oleh teman-teman dari Bangladesh atau Pakistan. Diperkaya dengan teman-teman dari Malaysia. Bahkan mungkin juga dari London. Ya, karena disebut sebagai salah satu pusat ekonomi Islam dunia. Coba kita menyeberang ke bidang yang lain. Katakanlah At-Tibbun Nabawi. Mungkin banyak aktivisnya di sini. Coba antum sebut siapa tokoh-tokoh puncak yang langsung muncul di benak antum ketika kita berbicara tentang At-Tibbun Nabawi hari ini. Ustaz Syaibani. Sedikit kita dapat atau hampir sulit kita temukan nama orang-orang Arab. Coba kita buka lembar yang lain lagi. Misalnya Islamisasi ilmu. Ini berat-berat sedikit ini. Kalau kita bicara tentang Islamisasi ilmu yang mungkin sudah 70 tahun terakhir ini dibahas, siapa tokoh-tokoh puncak yang menjadi trendsetter untuk wacana Islamisasi ilmu? Siapa yang muncul di kepala kita? Mungkin Al-Attas, Muhammad Naqib Al-Attas. Mungkin siapa yang Ma'hadul Fikr Al-Islam ini? Yang dari Palestina? Ismail Raji Al-Faruqi. Ya, syukran, jazakumullah khairan.
Kalau Najib Alatas ini di Malaysia, kalau Al-Faruqi ini di Amerika. Jadi sekali lagi, bukan di bumi Arab. Saya kira saya disuruh cepat. Jadi ikhwani fillah, kalau kita buka lembar-lembar yang lain misalnya tentang wacana rumah sakit Islam, wacana literasi Islam. Dulu ada Al-Adab Al-Islami, ketuanya itu yang dari India ini, Mada Khasirul Alam bin Hitatil Muslimin, Abul Hasan An-Nadwi. Ya, jazakumullah khairan. Beliau dari India, tapi jadi ketua sastra Arab, organisasi ketua sastra Arab dunia. Jadi bukan di India, di dunia. Sekali lagi ikhwas sekalian, dia bukan orang Arab. Saya jadi teringat, dikutip dari Ibnu Khaldun katanya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, ini sejarah ini, ya tentu kalau beliau, insya Allah kita tidak ragukan lagi. Beliau mengatakan bahwa di antara hal yang unik, bahwa hampir semua ulama-ulama besar katanya dalam sejarah Islam itu bukan orang Arab. Kalaupun kecuali sedikit tentunya, bukan berarti tidak ada sama sekali. Dan kalaupun ada orang-orang Arab, maka mereka adalah orang-orang yang terdidik atau lahir dari tradisi yang bukan Arab. Ini katanya Ibnu Khaldun ini. Wa antum adra man Ibnu Khaldun. Jadi ikhwani fillah, apa sebenarnya istimewanya orang yang bukan Arab ini? Jadi mungkin kita sudah bisa lokalisasi ya, bahwa yang bukan Arab ini ada juga keutamaannya. Apa sebenarnya istimewanya orang-orang yang bukan Arab ini? Kalau di geopolitik dunia Muslim ini, karena ada nih orang-orang Muslim, adapun Islam adalah agamanya. Dunia Muslim ini biasa dibagi dua. Ada negara-negara inti, ada negara-negara pinggiran. Negara-negara inti itu adalah negara-negara yang dianggap sebagai sejarah awal dari munculnya ajaran Islam ini. Ya tentu mayoritas negara-negara yang kita sebut sebagai negara-negara Arab tadi. Sementara periferal atau pinggir ini adalah rata-rata negara yang memang jauh secara geografis dan juga tidak berbahasa Arab. Ya, dan itu PR juga sebenarnya. Nah, semua yang saya sebut tadi ini, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Pakistan, wah, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, ada dari India. Semua negara-negara yang saya sebutkan ini ikhwas sekalian adalah negara-negara pinggir. Dan semua negara yang saya sebut tadi juga itu tidak berbahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka. Apa keunggulannya dalam tanda petik negara-negara yang bukan negara-negara inti ini? Salah satunya adalah karena mereka bersinggungan dengan tantangan-tantangan yang tidak dihadapi oleh negara-negara inti. Ya, jadi kita seperti Indonesia ini lama dijajah. Seperti India, Bangladesh, Malaysia, semua negara-negara yang kita sebut ini ikhwas sekalian pernah mengalami trauma yang panjang.
Dan karena mereka di pinggir, mereka berhadapan langsung, kalau seperti rumah, mereka berhadapan langsung dengan peradaban di luar Islam. Oleh karena itu mereka akrab dengan apa yang dibahas oleh orang-orang di luar Islam. Ya mungkin itu juga akhirnya mereka berusaha untuk di satu sisi menjaga Islamnya mereka, di sisi yang lain bagaimana tetap eksis di dunia ini, karena berhadapan langsung ada di pagar terluar dengan peradaban-peradaban di luar Islam. Makanya semua wacana-wacana peradaban yang saya sebut tadi, ini semua yang saya sebut tadi ini wacana-wacana peradaban, sulit dicari kecuali di negara-negara yang relatif stabil ekonomi atau politiknya. Karena kalau kita berperang, sulit kita mau diskusi tentang islamisasi ilmu. Atau kalau kita konflik, susah kita mau bicara tentang at-tibbun nabawi, yaitu barang-barang mahal semua. Jadi ikhwani fillah, karena mereka berada di negara-negara pinggir ini, mereka dipaksa untuk kreatif. Dan itu salah satu di antara hal yang menjadikan mereka tumbuh, bisa berpikir tentang seperti yang saya sebutkan tadi, wacana-wacana peradaban yang mungkin luput difikirkan oleh saudara-saudara mereka yang ada di wilayah tengah. Saya mau tutup ini dengan cerita. Pernah saya hadiri pertemuan teman-teman aktivis kemanusiaan Palestina. Kemudian kita sama-sama masuk di liftnya besar. Saya masuk juga. Ya, saya ini potongannya kecil, walaupun di ukuran Indonesia. Teman-teman Palestina ini kemudian ingin bercanda. Kenapa ya? Kita orang-orang Palestina katanya besar-besar badannya. Sambil senyum-senyum. Akhirnya dia jawab sendiri. Mungkin karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kami-kami ini yang berhadapan langsung dengan penjajah Zionis. Kemudian sampai di lantai berikutnya ada rapat. Kemudian kami berkumpul, termasuk saya tentunya. Ketika rapat dan musyawarah itu, saya terdiam. Kenapa? Karena teman-teman ini diskusinya saling memotong. Satu bicara, tiba-tiba yang satu bicara, tiba-tiba yang ketiga bicara, tiba-tiba yang keempat bicara. Saya di tengah tidak tahu mau masuk di mana. Ini seperti main bola yang serabutan main bolanya. Akhirnya mereka balik ke saya karena saya juga peserta rapat. Ya, dan dari tadi cuma diam-diam. Ilham, kenapa tidak ngomong? Saya bilang, saya tidak tahu bagaimana caranya ngomong. Akhirnya salah satu di antara teman-teman itu, orang-orang Arab semua ini, aktivis-aktivis semua, mengatakan, Ilham, kita di Palestina itu memang begini, kalau kita mau serang Yahudi, langsung saja tidak diatur, langsung saja maju ke depan dengan senjatanya. Jadi teman-teman itu mungkin autokritik tentunya, ingin berbicara tentang salah satu di antara fenomena yang ada atau terjadi di sebagian mereka tentu saja. Tapi itu juga menggambarkan bahwa salah satu saya kira keistimewaan kita orang Indonesia itu adalah pintar mengatur dan pintar memanage. Ya, sehingga kalau kita tidak pintar mengatur dan tidak bisa memanage, saya curiga orang itu bukan orang Indonesia. Terakhir, ikhwas sekalian, insya Allah kita bisa memberikan sesuatu kepada dunia ini. Orang Indonesia bisa menyumbangkan sesuatu kepada sahwa Islamiyah ini. Dan kita sudah lihat tadi bagaimana contoh-contohnya. Dan untuk mencari dalil ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, tidak perlu kita jauh-jauh atau capek-capek mencarinya. Karena ayatnya lebih jelas daripada apa yang kita duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas,
inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Syukran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.